Syariatnya wong urip ya kudu sabar. Syariate orang hidup ya kudu jujur. Syariatnya orang hidup lagi kudu apa? Ikhlas dan yakin ini satu kesatuan. Nah di agama sendiri syariat tarekat hakikat makrifat ya satu kesatuan. Nah kalau kalau di agama syariat saja bagaimana saya mengenal Allah? Pertanyaan tentang suatu pendidikan di dalam Islam sendiri, khususnya di Jawa itu ada suatu pendidikan seperti syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Pada umumnya kan sudah seperti orang tua saya sendiri bilang tuh, kalau udah di syariat aja, kalau ilmu tarekat, hakikat, marifat itu ilmunya wali, dan orang itu tidak akan mampu mempelajarinya. Mohon penjelasan tersebut. Ya, ada yang salah paham tentang peningkatan dalam suatu pembelajaran syariat, tarekat, hakikat, marifat. Sebetulnya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu jadi satu, enggak terpisah, ya kan? Makanya disuruh ini aja, ya nggak bisa orang ini jadi satu kok, ya kan di situ. Nah, syariat itu apa? Syariatnya, kalau kan ada syariatnya agama, ya makrifatnya agama, ya terus dan lain-lain kan gini. Syariatnya agama, syariatnya tarekat, syariatnya apa? Hakikat, atau syariatnya makrifat itu di penjelasan dari agama. Nah, yang dikatakan syariat dalam sebuah kehidupan ya ada, ya kan? Syariat kehidupan wujud manusia, ya kan? Wujudnya manusia. Terus apa lagi? Tarekatnya apa? Tarekatnya manusia apa? Tarekatnya kehidupan manusia. Berusaha mencari apa yang menjadi kebutuhan di situ. Terus apa lagi? Syariatnya hakikat. Merasakan apa yang kita dapatkan itu disebut hakikat, hak milik. Betul. Apa yang kita dapatkan itu kan menjadi milik kita dan disuruh dinikmati. Nah, terus apa lagi? Makrifat. Disuruh apa? Atau dikatakan dilihat. Di situ sudah berusaha terus mendapatkan deleng, ya kan? Maka nanti ketemu kesadaran. Kalau tidak akan ketemu kesadaran. Oh, ada yang butuh, yang lain kasih, kan gitu. Maka karena kita manusia sosial, maka disuruh apa? Saling membantu yang membutuhkan. Jadi ini satu kesatuan. Maka yang disebut asma itu sabar, jujur, ikhlas, yakin. Itu satu kesatuan. Nah kalau di agama itu memang diremeng-remeng syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu bahasa lain. Sebetulnya sabar, jujur, ikhlas, yakin. Di situ syariatnya wong urip ya kudu sabar. Syariatnya orang hidup ya kudu jujur.
syariatnya orang hidup lagi kudu apa? Ikhlas dan yakin ini satu kesatuan. Nah di agama sendiri syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya satu kesatuan. Nah kalau kalau di agama syariat saja bagaimana saya mengenal Allah? Nanti saya kenalnya kiai terus, baru ustaz toh. Ya kan? Makanya kan kebanyakan orang belajar di agama itu akhirnya kayak orang karnaval. Ya. Karena disuruhnya di syariat aja. Jadi ustadznya ke sana dari sini jadi gini. Kita akhirnya bukan pemain tapi dimainkan di situ. Kalau kita sudah mengenal syariatnya agama, harus mengenal tarekatnya agama di situ. Sampai hakikatnya agama, makrifatnya agama. Orang disuruh semuanya harus bisa seperti ini kok. Bukan hanya kiai atau ustadz yang bisa seperti ini. Semuanya. Semua orang Islam itu sebetulnya disuruh belajar itu sampai ke 4 ini. Cuman kadang begitu di syariat ada yang ngajarin ustadz atau kiai malah berhenti di situ. Nggak mau meningkat. Kesalahannya di situ. Maka akhirnya jadi Islam yang penggembira. Kalau ada apa-apa ya ikut-ikut aja rame. Ini. Jadi makna dalam sebuah agama itu nggak ada. Adanya kayak orang karnaval gitu kan. Tuh, makanya kadang kita lihat di TV itu kan ya. Karena dia belajarnya di situ aja, disuruh demo sini ya mau. Ya kiainya suruh demo aja. Bener salahnya dia nggak pernah mikirin, yang penting ikut gitu. Ya kan? Tapi kan kalau sudah mengenal syariat, tarekat, hakikat, marifat itu setidaknya kan mengerti benar salahnya dalam sebuah kehidupan. Maka nanti dalam beragama lebih hati-hati cara berbicaranya, cara hubungan sosialnya di situ. Jadi orang yang beragama itu bukan orang yang mengerti agama gitu. Orang yang mengerti agama itu bukan orang yang pakai peci, pakai sorban, terus pakai sarung yang ini, bukan. Tuh. Jadi orang yang mengerti agama itu ada tukang rumput yang nyari rumput juga ngerti agama ada. Di kantoran juga ada. Tuh. Jadi nggak kelihatan orang yang mengerti agama sebetulnya di situ. Justru yang casingnya kelihatannya agamis tapi nggak tahu agamis. Tentu saya tidak tidak melihat siapa orangnya, tidak menuduh siapa orangnya. Anda melihat sendiri langsung ya kan di media sosial, dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya, kalian sudah melihat di situ. Itu aja. Gini Pak, mengenai silsilah kita ya sebagai turunan orang Jawa, kita kan lahir di Jawa, besar juga di Jawa. Kita pengen ngerti ajaran orang-orang Jawa yang terdahulu itu sebenarnya seperti apa yang diterapkan di dalam perjalanan hidup. Kebanyakan yang sekarang kan malah justru kebanyakan mengedepankan budaya-budaya yang ada saat ini. Nah, untuk tuntunan kita semua yang orang-orang Jawa terdahulu itu yang diajarkan, yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya. Orang Jawa itu, pendidikan orang Jawa ya, atau perilaku orang Jawa sebelum kita
atau sebelum ada agama Islam gitu ya kan. Ya budi pekerti, gotong royong, ya kan. Itulah yang diajarkan nenek moyang kita di situ. Mungkin ada yang dulu masih mengalami ya, dulu itu bikin rumah itu cepet banget, tanpa kita nyuruh orang, ya kan. Begitu tetangga ada yang mau bangun rumah, satu kampung rame-rame bantuin. Itulah budaya apa? Jawa atau ajaran orang-orang Jawa, budi pekerti dan kerukunan. Handap asor kesopanan. Maka insya Allah di Jawa itu masih ada di beberapa lokasi yang kita berjalan saja terus ketemu orang yang nggak kenal pasti nyapa. Arep nang ndi Mas gitu. Padahal nggak kenal di situ. Itulah ajaran orang Jawa. Karena yang diajarkan dulu itu agama dulu itu Hindu kuno. Hindu kuno itu sudah peraduan antara budaya Jawa. Adat kerukunan bergotong royong atau sopan santun itu kuat ya. Ya makanya disebut budi pekerti. Kadang-kadang orang Jawa itu mengatakan agama tapi agama Jawa kuno. Iya. Seperti itu. Ya kalau dulu kan belum disebut agama Hindu atau Hindu kuno, maka karena adanya di Jawa agama Jawa kuno. Sebetulnya sih kepercayaan, ya kan. Ini Pak melanjut tentang obrolan masalah syariat dan kehidupan dalam syariat. Kan manusia kan pasti akan mengalami yang namanya dihina, direndahkan, dan dicaci. Gimana kita dalam menanggapinya ya tentang sebuah persyaratan itu dalam kita harus bersabar. Apakah kita harus menerima atau pasrah atau bagaimana Pak? Ya, ada beberapa orang yang dihina akhirnya dengan emosinya membalas dengan emosinya atau dengan kata-kata emosi. Ada yang pasrah, ya kan, udah biarin aja di situ. Ada. Nah, kita di negara hukum, bahkan media sosial sekarang juga ada hukumnya. Jadi kalau sudah ada hinaan terhadap kita serahkan kepada hukum. Baiknya itu yang disebut syariat, gitu, ya kan? Dengan hukum, biar hukum yang mengurusi. Jadi kita menjadi warga Indonesia yang baik di situ. Karena apa? Tadi yang disebut dengan membalas emosi dengan kata-kata efeknya nggak baik. Terus kita pasrah juga efeknya nggak baik, stres di dalam diri kita. Maka diserahkan dengan hukum. Itu kan dalam konteks apabila dengan orang lain. Ya. Tapi apabila itu terjadi dalam konteks satu keluarga. Satu keluarga. Nah, kalau terjadi dalam satu keluarga, istri atau anak dan sebagainya, kembalikan kepada diri kita rapatkan lagi atau briefing, ya kalau bahasa modern itu briefing antar keluarga. Kita harus saling menasehati. Hal itu tidak baik. Itu penyelesaiannya. Mau bertanya tentang patokan dari suatu kehidupan, khususnya di dalam Islam sendiri, manusia itu disuruh beriman. Sedangkan suatu perjalanan hidup itu masih panjang. Bagaimana harus orang Islam seperti saya orang Islam untuk dipegang supaya kuat, supaya tidak menjadi orang-orang seperti orang katakan itu kafir dalam agama Islam. Kadang kan orang salah paham
salah pengertian tentang iman, betul. Iman itu adalah kesadaran diri kita. Jadi kalau orang yang beriman itu adalah sadar akan kemampuan kita, sadar akan keluarga kita, punya keluarga di situ, dan sadar atas pendapatan kita. Maka kita bisa introspeksi diri, tidak berlebihan. Jadi intinya ada rem-remnya lah dalam dalam berbuat, dalam kehidupan di dunia atau di dalam keluarga. Itu iman itu adalah kesadaran. Kalau kafir sendiri itu sebenarnya artinya kekafiran seperti apa? Kafir itu adalah orang yang berkhianat, paham nggak? Nah ini yang saya kadang kan ada orang yang keluar dari sini, saya ngomong kafir kan nggak terima gitu kan. Nah orang kafir itu adalah orang yang berkhianat, ya, berkhianat dengan teman sendiri atau mengkhianati teman sendiri atau apa, itu yang dikatakan kafir. Itu. Nah, kafir yang lebih besar lagi adalah berkhianat atas kebenaran Allah di situ. Nah, kebenaran itu muncul dari mulut mulut seorang yang jahat sekali, dari anak kecil sekalipun, ya kan, itu terlontar dari sebuah kebenaran, kalau kita laksanakan berarti kita orang yang beriman di situ, ya kan. Tapi kalau orang kafir itu kebenaran sudah disampaikan, ya kan, dan itu memang bermakna dalam sebuah kehidupan, tapi dia mengingkari. Itu disebut apakah kafir. Makanya saya layak ngomong bahwa orang yang keluar dari dari asma itu kafir. Loh, hak saya, ya kan? Karena apa? Dia mengkhianati apa yang sudah ajarkan di situ. Ajarkan yang benar, akhlak yang benar dan sebagainya, malah dia ingkar itu, maka disebut kafir. Untuk kembali ke kafiran tersebut, supaya kita tidak menjadi orang yang kafir, kafiran tersebut itu muncul memang dari orangnya sendiri yang punya sifat-sifat yang memang sifat yang tercela atau yang nggak baik, apa ada musuh-musuh di dalam diri orang tersebut atau musuh-musuh di dalam diri manusia yang membuat kekafiran tersebut? Yang membuat manusia kafir adalah penyakit bosan. Yang pertama. Yang kedua, malas, ya, di situ, ya. Terus berimajinasi, ya kan. Itu yang membuat diri manusia itu kafir, ya kan. Tadi yang pertama apa? Bosan. Dikasih pembelajaran tentang kehidupan, malas, bosan, ya, di situ. Karena bosan, dia tidak mau mengkaji, dia nggak mau tahu ini benar, ini salah dan sebagainya, udah nggak tahu. Yang penting nggak mau tahu lah gitu. Terus males, tahu bener tapi males, ya kan. Terus apa lagi? Tadi imajinasi. Adanya hanya mengandai-andai, yang muncul itu imajinasi, ya kan, di situ. Bukan kembalikan kepada diri, munculnya adalah imajinasi. Contoh seumpamanya, imajinasi itu membentuk suatu kesalahan orang lain diingat, tapi tidak mengingat kebenaran dari orang lain.
kebenaran yang sudah banyak diberikan, kesalahan sedikit yang diingat, itulah orang yang akhirnya jadi kafir di situ. Banyak. Terima kasih buat sahabatku yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen-komen dan tekan tombol lonceng untuk terus melanjutkan video berikutnya.